Walaupun 10 menit karena kita pengen menggabung antara ibadah zahir dan ibadah batin. Kita ingin menggabung kajian ilmu zahir fikih, bagaimana kita ibadah yang sah, juga ingin kita gabung dengan kajian ilmu batin, bukan ilmu kebatinan, bukan. Ustaz bukan dukun, tak baca terbang, tak baca jalan di banyu, tak baca, tak baca macam isi hati, bukan ilmu kebatinan tapi ilmu batin atau ilmu hati, tasawuf kurang lebih, atau tazkiyah, biar menggabung antara dua ilmu yang sangat mulia ini. Seperti biasa kita sudah mulai sekali, yaitu Kitabul Hikam. Nama kitabnya Kitabul Hikam, karya daripada Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala radhiyallahu ta'ala an, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bisukhti rabbil alamin atau bisakhati rabbil alamin. Jadi kitab ini biar tak ada bingung tidak ada bab. Ini kalam bijak. Hikam itu kan jamak dari hikmah. Hikmah itu kalam bijak. Kalam bijak itu yang pendek-pendek. Jadi nasihat beliau yang pendek-pendek, tidak panjang-panjang, pendek-pendek. Tapi maknanya padat. Memang itu arti daripada hikmah yang dijamak jadi hikam. Jadi tidak ada bab. Jadi kita baca hikmah ini, babnya ini, pembahasannya, setelahnya beda lagi, jangan bingung. Bukan seperti kitab tasawuf yang lain. Kalau kitab beliau seperti Nasaihud Diniyah itu baru pakai bab. Ada bab taubat, ada bab wara, ada bab zuhud, bab-babnya. Ini tidak ada bab. Jadi makanya mungkin kita bisa baca 5 menit, cuma 10 menit. Karena setiap hikam, setiap kalam bijak nasihat beliau itu berbeda dengan kalam bijak setelahnya. Beliau mengatakan, kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana bisa mengaku seorang mukmin man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin, jika dirinya berusaha untuk meridai atau berusaha untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta dari makhluk, tapi caranya dengan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan orang mukmin, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Pengen dapat jabatan, pengen dapat kedudukan di atasannya, segala cara digawe. Nah, ini bukan orang mukmin. Halal haram hantam. Pokoknya cak mana caranya aku di situ. Gimana caranya orang senang dengan aku? Gimana caranya orang yakin dengan diriku? Orang datang kepadaku, gimana caranya? Pokoknya dilakukan sama dia, walaupun hal-hal yang dia lakukan adalah hal-hal yang menjauhkan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak tahu bahwasanya ketika dirinya memiliki Allah, dia tidak butuh dengan yang lainnya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk daripada munajahnya. Munajah itu daripada obrolannya dengan Allah ketika di malam hari. Ya Rabb, beliau mengatakan, ya Allah, madza wajada man faqadak wa madza faqad man wajadak. Ya Allah, apa sih yang orang punya kalau orang tersebut tidak memilikimu? Hartanya banyak, hidupnya mewah, tapi dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Athaillah, ini orang tidak memiliki apa-apa, ya Allah. Wa madza faqad man wajadak, dan apa yang orang sesali, kenapa bisa dibilang miskin? Orang yang sudah mendapatkanmu, ya Allah, orang yang sudah kenal denganmu, ya Allah. Jadi kata beliau, orang kalau sudah kenal dengan Allah, merasa nikmat ketika ibadah dengan Allah, itu sudah memiliki segalanya. Walaupun hidupnya miskin, walaupun dompetnya tadi tipis, tapi ini orang terkaya di dunia ini. Kenapa? Karena sudah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus kita cari di muka bumi ini adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah cinta dengan kita, bagaimana Nabi besar Muhammad SAW senang dengan kita. Itu udah usah ngurusi urusanmu.
Kalau kita ingin mendapatkan ridha manusia, Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Cinta dari semua orang cinta denganmu, semua orang suka denganmu, itu tujuan yang tidak bisa kau gapai. Mustahil. Istilahnya mustahil. Ya, Palembang ini demen kala dengan kita. Pasti ada yang bukan like ini. Pasti. Tak mungkin begini semua. Mustahil, kata Imam Syafi'i, semua orang memberi like kepada kita. Pasti ada yang ini bawah. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi terus kalau kita tahu itu tujuan yang mustahil, ngapain kita capek-capek? Nah, kita harus tahu manusia ini tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk kita, apalagi untuk orang lain. Ngapain kita repot-repot nak cari perhatian dia? Oh, pengen dimuliakan, habis itu dapat apa ente? Dimuliakan sama orang, dicium tangan, sandal di balik habis itu apa? Sudah selesai. Tapi dapat murka dari Allah, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita dapat kedudukan yang luar biasa di sisi Allah, baik orang tadi cium tangan atau orang tadi tidak cium tangan, hati kita selalu tenang. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu sibuk dapat like dari orang-orang. Jangan, karena mereka semua fana, mereka semua makhluk, makhluk dari tanah balik ke tanah lagi nanti. Yang kaya luar biasa bisa apa nunda ajal kita? Tidak bisa. Ketika rezeki kita sudah habis, bisa pun dia tambah. Oh, aku tambah saldo rezeki kau biar kau hidup sebulan lagi. Tidak bisa. Kalau kata Allah sudah habis, mati ya mati. Nah, berarti yang di tangannya ada kematian, yang di tangannya rezeki semua makhluk, itulah yang harus kita gapai ridhonya, bukan daripada makhluk-makhluk Allah yang fana. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau ada orang yang ngebalik, dia pengen dapat like dari manusia dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, na'udzubillah, maka orang tersebut bukan orang mukmin, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Waqal, kemudian nasihat berikutnya, al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Kata beliau, kebiasaan itu kalau sudah kebiasaan, artinya sekali dilakukan, 2 kali terbiasa, itu nasakhat, tidak akan bisa lepas lagi. Ini baik kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Ini tadi sambungan dari kajian kita tadi. Kalau kita punya anak kecil, kita punya cucu, sudah kita biasakan dari kecil, untuk dia mempunyai sifat malu. Makanya Al-Fakir itu kan di Mekah, alhamdulillah kita lama di sana 10 tahun. Kita sering mendengar orang tua di sana itu menasehati anaknya yang perempuan. Tidak, masih umur 3 tahun, kadang masih umur 4 tahun. Kalau kita lagi bertamu ke rumahnya, yang perempuan tadi biasa pakai pampers kan umur 3 tahun, 2 tahun masih biasa pakai pampers. Tapi sama orang tuanya dimarahi, aib. Tidak harus pakai kerudung, tidak. Ini cuma pakai pampers, keluar dimarahi sama, aib itu malu. Masuk anak tadi, dipakaikan celana baru keluar. Itu didikan dari umur 2 tahun, 3 tahun. Baru besarnya terbiasa dia nutup aurat. Baru dia punya malu mau buka aurat di depan umum ketika dia sudah dewasa. Adat dari kecil. Wa yansha'u nashi'ul fityani fina aw minna ala ma kana awwadahu abuhu. Tergantung wong tuanya biasakan dia abu. Tergantung wong tuanya. Kalau wong tua biasakan dia ibadah, biasakan dia takut dengan Allah, biasakan dia nutup aurat, insyaallah besarnya dari gampang. Udah lurus. Jadi dari kecil tanaman itu udah dilurusi. Tapi kalau dari kecil tanamannya itu bengkok, didiamkan sampai dia keras, bengkok itulah. Kita nak luruskan patah, tidak bisa. Begitulah, kurang lebih ada. Kalau terbiasa buruk, sampai besar terbiasa buruk. Terbiasa baik, kalau dibiasakan orang tuanya, sampai besar insyaallah dia terbiasa baik. Jadi sekali lagi, ini generasi ke depan itu tugas kita. Umur kita sudah banyak yang lewat istilahnya. Umur Bani Adam itu kan umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Itu standarnya. Rata-rata, bukan arti 70 pasti meninggal. Ustaz sekali lagi bukan dukun, tidak tahu umur kamu sampai berapa. Itu di tangan Allah kan. Tapi rata-rata. Jadi umur kita ini setiap hari berkurang.
Ketika ulang tahun, jangan senengian pas ulang tahun. Oh ya, ngaco, tambah tuh berarti pas ulang tahun tuh. Ini dak wong senang habis-habisan ulang tahun. Lupa dia. Ketika ulang tahun tuh seharusnya dia menangis. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di kitab yang lain beliau mengatakan, umur itu hal yang paling mahal. Bisa apa? Kita menangisi umur agar kembali. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, walaupun kau nangis sampai nangis darah, sedetik dari umurmu tidak bisa kembali. Kita mau mundur sampai jam 8 tadi kita mulai majlis, bisa enggutlah kayo sepalembang macam apa, tidak bisa dia mundur kecuali di film. So di film kalau asli tidak bisa. Kalau asli tidak bisa, coba apalagi sehari, apalagi seminggu, sebulan, setahun, tidak bisa. Jadi umur yang paling mahal, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Umur kita sudah banyak yang lewat. Jadi yang harus kita pikirkan sisa-sisa dari umur kita dan generasi yang ke depan, anak kita, cucu kita, itu harus kita pikirkan. Jadi jangan, boleh mikirkan rezeki, boleh cari nafkah untuk dia bisa makan, boleh, bagus selagi itu di jalan yang halal, boleh. Cuma jangan itu tujuan hidup kita. Oh pokoknya pengen anak aku ini sampai kekayaan aku ini sampai anak 7 keturunan aku tidak miskin. Siapa yang jamin? Walaupun kau kaya nian, sekejap harta hilang kalau bisa miskin habis itu anak kau langsung. Jangan kita tadabbur, jangan kita tadbir, jangan kita mengatur masalah yang sudah diatur sama Allah. Rezeki itu urusan Allah. Nahnu wa'mur ahlaka bis salat la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kata Allah. Kami tidak meminta tanggung jawab kepadamu masalah rizki, kata Allah. Nahnu, kami yang akan memberi kalian rizki. Tapi wa'mur ahlaka bis salat, kalau salat, kalau ibadah itu urusan kau. Tanggung jawab kamu itu. Perintahkan keluargamu untuk salat. Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar, wali besar. Beliau itu sampai-sampai, ya Allah, coba dibalik. Yang dibebani ke kita masalah rezeki. Dak cak nyari duit hari ini, udahlah lapar, dak mampu besok cari duit. Tapi dak katik beban di akhirat. Tapi masalah ibadah, masalah agama. Jadi coba dibalik, kata beliau, ya Allah. Istilah ini munajah beliau. Coba yang dibebani kepada kita masalah rezeki. Yang tidak dibebani masalah ibadah. Ibadah urusan Allah, misalnya aja itu. Rezeki urusan kita, itu lebih gampang, kata Abu Yazid. Tapi tidak, yang dibebani oleh Allah kepada kita masalah ibadah. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nahnu narzuquk. Kalau masalah rezeki bukan urusan kau, kami yang buat rezeki. Nah ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana sebelum kita meninggal, anak cucu kita bisa menjaga diri mereka dari fitnah, dari cobaan, dari godaan yang akan datang di masa depan. Karena kalau 2022 cobaannya, fitnahnya, maksiatnya sudah seperti ini, apalagi 2032, 2042, tambah lagi 30 tahun ke depan, 40 tambah buruk. Zaman ini kata Nabi tambah akhir, tambah buruk, sampailah nanti kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu tugas kita yang baru punya anak, tugas bapak yang sudah punya cucu, keluarga besar, itu tugas kakek dan tugas kita semua. Insya Allah anak keluarga kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.